Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delter Coffee Press, sebuah alat pembuat kopi yang sederhana tapi menarik. Ini adalah sebuah penemuan cerdas, tapi saya tidak sedang iklan. Intinya adalah bagaimana kita bisa berliterasi, artinya membaca dengan cerdas, menulis dengan baik, semudah membuat kopi dengan alat ini. Saksikan terus video ini. Baik, abaikan video yang tadi. Video kali ini memang kita akan membahas terkait dengan banyak pertanyaan yang masuk di medsos saya. Jadi ada yang bertanya, ketika kemarin saya kirim video terkait bagaimana tips menamatkan sebuah buku. Kali ini banyak juga yang bertanya gimana sih bro gitu ya, cara kita itu bisa tamat cepat tapi juga paham. Tamat cepat tapi juga paham. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Baik, saya akan memberikan sedikit tips dan trik saja ya. Dalam dunia membaca itu ada dua jenis metode membaca cepat yang paling terkemuka, dan ini yang paling gampang lah, di sekolah-sekolah juga kita akan diajarkan. Yang pertama adalah membaca scanning. Nah, scanning ini yang paling cepat. Membaca scanning itu dulu dipakai ketika kita mencari nomor telepon di buku telepon. Masih ingat kan, di zaman dulu kan ada buku telepon yang tebal itu. Atau mencari kosakata di kamus. Nah, ini saya beri ya, ini contohnya. Ini buku ini ya. Bukunya mirip dengan bukunya Pak Fadlizon. Kalau Pak Fadlizon dapat hadiah dari Dubes Turki, kalau ini dapat hadiah dari Dubes Wakanda. Oke, kita tidak akan bahas buku ini, tapi mungkin Anda semua itu ya, para netizen dan netija yang terhormat, tidak mungkin menamatkan buku ini dengan cara dibaca dari awal hingga akhir, karena ini dia bersifat buku sebuah buku referensial. Jadi kalau kita ingin kalau kita ingin menyelesaikan buku ini ya cukup kita hanya mencari bagian-bagian yang kita butuhkan saja. Tadi ya, membaca scanning. Jadi kita buka daftar isi, atau kita buka indeksnya, terus kita cari aja hal-hal penting yang mungkin ingin kita baca. Mungkin itu saja. Nah, itu scanning ya, dan itu memang buku seperti itu tidak mensyaratkan untuk dibaca seperti novel gitu. Ya, harus dibaca dari A sampai Z. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebut dengan membaca skimming. Nah, membaca skimming itu
kita akan membacanya lebih cepat karena kita hanya istilahnya itu to the point. Jadi misalnya ada artikel gitu, mungkin yang paling mudah gini. Jadi kalau ketika ada artikel, setiap paragraf itu kita baca paragraf utamanya saja. Nah, dari situ sebenarnya kita cepat. Nah, contoh buku-buku seperti ini ya, buku strategi menyenangkan Diponegoro seperti ini, atau buku jaringan ulama ini, mungkin ya kita baca ini saja gitu, baca scanning saja, bukan scanning, skimming, mohon maaf, skimming atau membaca layap ya. Bahkan saya kalau misalnya beli ini ya, National Geographic ini majalah, dan ada koleksi majalah saya ini, tidak semua artikelnya saya baca, itu mungkin hanya artikel-artikel penting aja gitu. Nah, setelah itu saya taruh. Nah, jadi itulah membaca skimming. Jadi dia hanya diambil intinya saja. Nah, akan berbeda kalau nanti kita ketemu buku seperti ini. Ini adalah kumpulan cerpen atau novel lah. Novel maupun kumpulan cerpen tidak bisa dibaca secara skimming atau scanning, karena ini adalah cerita gitu. Jadi begitu kita terpaut pada satu cerita, ya sudah dibaca saja semuanya dari A sampai Z, sampai akhir, dari awal cerita hingga akhir cerita, karena kita akan penasaran kalau dibaca scanning atau scanning. Nah itu. Nah, pertanyaan keduanya adalah, saya mungkin sudah bisa membaca cepat ya, tapi saya ingin tahu sampai sejauh mana pemahaman saya. Jadi mengukur pemahaman saya terkait buku itu. Nah, ini adalah pertanyaan kesekian yang sering muncul ya di beranda medsos saya. Jadi sebenarnya gampang. Nah, ketika kita membaca, mungkin bagi para pembaca pemula ya, siapkan saja catatan, binder, atau mungkin bolehlah di laptop langsung. Ya, tulis saja resume singkat ya, resume singkat, atau bahkan boleh satu kalimat saja yang menggambarkan buku tadi, tidak apa-apa, itu no problem. Itu kan hanya untuk menjadi pengingat kita ya, menjadi pengingat. Atau kita bikin mind map, peta pikiran. Jadi dibikin peta pikiran, jadi ini buku ini misalnya, terserah kita lah, itu bebas, karena memang ini hanya sekedar untuk menjadi penambah pengingat saja. Nah, dari situlah sebenarnya kita mendapatkan satu keterampilan baru, yaitu tanpa disengaja kita mendapatkan satu keterampilan baru, apa itu? Menulis ya. Karena ya kita mencatat atau ini, akhirnya kita lama-lama kita terbiasa membuat itu, akhirnya kita selain ingatan kita terjaga, memori kita bisa memahami isi buku tadi, yang kedua kita tidak sengaja bisa atau memulai kehidupan yang baru, yaitu menjadi seorang penulis. Nah, mungkin itu dari tips and trick dari saya, yang ini semua muncul gara-gara banyak pertanyaan di medsos saya. Jadi ini sifatnya Q&A aja. Jangan lupa tetap satroni tetap satroni channel ini. Mungkin nanti kita akan bicara banyak terkait dengan dunia literasi di channel ini. Juga ada beberapa terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu dari saya. Salam tamat di balik tetap tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.